Halo Sobat Bahasa, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan menjelaskan sebuah topik dan materi yang menarik dan tentunya juga bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Sebelum Ibu menyampaikan apa yang menjadi topik kita, mari kita simak sama-sama gambar yang berwarna kuning berikut. Nah, gambar ini menjelaskan terkait warning internet hoax, di mana pada masa sekarang internet itu sesuatu hal yang mudah untuk dijangkau, namun informasi sangat cepat menyebar dan akhirnya informasi tersebut tidak benar atau hoax, ya. Jadi media sosial kamu, media sosial kita, semua itu perlu dijaga. Jangan terlalu mudah untuk memforward atau meneruskan informasi kepada orang lain sebelum memikirkan lebih dalam. Nah, sehingga hoax ini bisa ditemukan dari berita atau news yang kita bagikan kepada orang lain atau yang dibagikan orang lain kepada kita. Lalu bagaimana, Bu? Untuk itu kita perlu memfilter informasi yang benar, ya bisa melalui website Kominfo secara resmi ya, kalian bisa cek sendiri di internet ya, kalian juga lebih tahu. Kemudian kalian juga bisa lebih menganalisis teks tersebut sebelum menerima informasi yang ada di dalamnya, gitu. Sehingga kita tidak terjebak dalam hoax. Oke, kemudian coba kita simak gambar ini, ya. Mereka adalah presenter yang hebat dan Ellen ini adalah salah satu presenter yang menurut Ibu sangat berkualitas gitu dalam menyampaikan berita. Dan ini presenter Indonesia, kalian juga pasti sering menemukan ketika kalian nonton berita dan sebagainya. Nah, lalu kira-kira nih siapa sih presenter favoritmu? Menjadi presenter itu tidak mudah ya, dia harus menyampaikan berita itu sesuai dengan fakta, bukan opini belaka, tetapi karena kalau misalnya dia menyampaikan dengan salah, itu bisa ya mungkin dia mendapatkan serangan dan selain itu orang-orang yang menerima informasi juga akan rugi gitu. Oke, teks berita. Benar sekali. Kita akan belajar teks berita pada hari ini. Teks berita itu apa, Bu? Teks berita adalah sesuatu yang melaporkan suatu kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi dan bersifat aktual. Jadi teks berita itu harus bersifat aktual. Aktual itu apa, Bu? Aktual itu kejadian yang sebenarnya betul-betul ada. Jadi bukan kejadian bohong. Ada bukti, ada data yang disajikan. Begitu. Oke, sekarang coba kalian tuliskan pengertian teks berita yang udah Ibu paparkan sendiri dengan bahasamu sendiri. Apa itu teks berita? Ya, Ibu kasih waktu 2 detik. Pikirkan, kira-kira teks berita itu apa ya? Oke, silahkan dicatat di buku tulisanmu. Nanti Ibu akan pastikan di kelas sinkronus. Baik, terima kasih. Kemudian, terkait berita tadi, bahwa berita adalah melaporkan suatu kejadian atau peristiwa, Ibu akan coba paparkan contoh berita yang sering kita temui akhir-akhir ini. Ya, selain di sini pasti kalian juga sering menemukan berita dong. Berita korupsi di mana-mana, KPK yang sibuk menangkap pelaku, korban, dan sebagainya. Ada juga berita tentang pandemi COVID ya, yang sudah mendunia dan kita semua sedang menjadi korban dari COVID ya, baik ekonomi atau keluarga kita yang sakit dan sebagainya. Bisa juga berita tentang prestasi ya, Gracia Poli dan Apriani yang memenangkan suatu perlombaan yang mendunia yang membawa nama baik Indonesia, atau berita tentang SDH Holland Village yang berhasil menang juara misalnya ya. Bisa juga berita tentang bencana alam. Ada gunung meletus, banjir, badai, ya kebakaran hutan, itu bisa disajikan menjadi berita. Bisa juga tentang
perayaan-perayaan seperti Mauli Ayunda yang lulus di sekolah di kampusnya itu bisa menjadi berita gitu. Bisa juga berita tentang keluarga kita, your family. Kamu bisa jelaskan mereka seperti apa, bagaimana kondisi keluarga sekarang ini, ada KDRT, COVID menyebabkan banyak sekali yang bunuh diri, atau COVID menyebabkan banyak sekali keluarga yang kelaparan, dan sebagainya. Jadi, tetapi harus disajikan dengan data dan bukti yang kuat ya. Jadi orang yang membaca berita itu pun bisa mendapatkan informasi baru dan bermanfaat. Nah, kira-kira begitu gambaran dari berita yang sering kita temui sehari-hari. Oke, lalu apa saja Bu unsur-unsur dari teks berita? Unsur-unsur teks berita itu Ibu akan ringkas menjadi adik Simba. Atau dalam bahasa Inggris we said 5W ditambah 1H. Adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, unsur-unsur itu apa maksudnya? Unsur-unsur itu maksudnya bagian-bagian yang harus terkandung di dalam berita. Apa tadi bagiannya, Bu? Ada adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Oke. 5W tambah 1H atau adik Simba yang menjadi unsur-unsur dari teks berita ada what, ada who, where, ada when, how, and why. Jadi 6 unsur ini harus terkandung dalam sebuah berita. Kenapa harus terkandung? Karena dengan adanya unsur ini akan sangat membantu pembaca untuk menyerap informasi yang benar dan aktual. Gitu. Jadi diperhatikan lagi. Oke, unsur-unsur dalam berita itu bisa berupa peristiwa apa yang sedang terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat, ya, mengapa, bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Jadi kira-kira karena berita membahas terkait peristiwa, maka dalam unsur 5W tambah 1H harus mencantumkan peristiwa apa yang terjadi, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini bisa menjadi perhatian ketika kita melihat sebuah artikel berita atau yang ada di televisi. Oke. Misalnya ada berita tentang Gracia Poli dan Apriani yang baru-baru ini menggetarkan Indonesia. Ya. Ini bisa jadi sebuah berita yang menarik. Misalnya, menang final Olimpiade Gracia Poli dan Apriani Rahayu raih emas pertama Republik Indonesia. Oke, sebuah berita menyajikan ini. Apa peristiwa yang terjadi? Oke, kita bisa menjelaskan. Perwakilan Indonesia, perwakilan putri Indonesia memenangkan final Olimpiade raih emas pertama di Republik Indonesia di Tokyo. Di mana peristiwanya? Di Tokyo. Kapan? Nah, kamu bisa jelasin kapan? Tanggal 13K atau Kamis 25 September atau Senin 13 September. Jadi kapan itu berhubungan dengan waktu, tanggal, dan bisa juga dengan suasana, pagi hari kah, siang hari, dan sebagainya. Lalu siapa? Siapa yang terlibat? Misalnya ada Gracia Poli, ada Apriani, ada presiden misalnya, atau ada pemerintah Tokyo, ada peserta yang lain, ada coachnya, ada pelatih, dan sebagainya. Mereka terlibat dalam peristiwa itu. Atau ada juga para pendukung dari Indonesia maupun dari Tokyo. Gitu ya. Mengapa peristiwa itu terjadi? Ini bisa lebih dikhususkan ya untuk mengapa. Misalnya, mengapa Gracia Poli dan Apriani bisa memenangkan atau meraih emas itu? Oke, bisa dengan karena mereka melakukan teknik yang ABCD gitu. Atau karena mereka sudah berlatih kurang lebih 3 bulan.
atau karena ketika mereka dalam perlombaan mereka kompak bekerja sama dan akhirnya bisa mengalahkan lawan gitu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Proses itu artinya lebih ke step by step-nya atau perjalanannya seperti apa ya. Pertama, Gracia Poli dan Apriani datang terlebih dahulu ke tempat perlombaan, mereka melakukan teknik ini dan sebagainya, lalu mereka menyerang. Nah, gitu. Ya, sampai di sini Ibu yakin kalian sudah memahami, boleh disimak lagi nanti. Oke, sebelum Ibu mengakhiri, mari kita terlebih dahulu membaca sebuah artikel berita. Ibu sudah sajikan di Moodle ada artikel berita. Silakan kalian kerjakan bersama teman kelompok ya. Artikel berita itu terkait ragam cerita hari pertama tatap muka di Jakarta. Jadi kita sekarang lagi perkenalan terkait Ibu akan memperkenalkan kalian artikel berita itu seperti apa, teks berita itu seperti apa. Jadi coba kalian cek Moodle masing-masing dan dikerjakan bersama teman kelompok. Oke. Kemudian yang terakhir, tuang dalam tulisan atau jurnal belajarmu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silahkan kamu tulis di dalam jurnal ya. Dalam kelas ini Ibu harap kalian punya buku khusus tentang bahasa Indonesia dan setiap hari kalian mencantumkan kesimpulan dan setiap materi yang ada di sana. Oke, selamat mengikuti kuis di sesi sinkronus nanti. Ibu akan menyajikan sebuah kuis terkait apa yang udah Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih.